Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam keadaan iman, tunduk patuh taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita sebuah amalan saleh yang berpahala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah menjadi orang yang paling sukses. Amma ba'd, para jamaah sekalian, bicara antara pekerjaan dan ibadah, seringkali kita mendiskreditkan ibadah, kita menomorduakan ibadah. Pekerjaan di depan mata, meeting lagi dijalani, seringkali itu akhirnya menjadi nomor satu kita. Ibadah kita kepada Allah yang terlihat dari ujung tombak dari sebuah ibadah adalah salat kita. Seringkali bukan jadi nomor 2 lagi, tapi sudah menjadi nomor sekian. Ada yang mengerjakan salatnya di jam 2 dan setengah 3. Karena itu jam itu meeting dia berakhir. Ada yang meninggalkan salat. Begitu pula di saat pulang kerja. Mereka berbondong-bondong pulang kerja jam 4, jam 5. Tak memikirkan lagi waktu sholat maghrib. Kita berprasangka baik untuk sholat asar dan isya'nya. Tapi maghribnya kemana perginya? Sama pula dengan pekerjaan ketika berada di tempat-tempat hiburan atau perbelanjaan, mal, atau berada di kawinan. Seakan-akan itu menjadi tujuan utama kita, dan kita melupakan bahwa apa yang kita geluti ini akan berubah menjadi sebuah kain kafan. Yang kita geluti selama ini, yang kita banggakan, yang kita kejar sebelum matahari terbit sampai matahari menghilang, yang kita banggakan, yang kita senangi, semuanya itu akan berubah menjadi kain kafan. Tapi kenyataannya dinomorsatukan. Ini yang ingin saya sampaikan di hari ini. Para jamaah sekalian, Allah pun berbicara tentang yang namanya tijarah, pekerjaan, perdagangan, bisnis, usaha seseorang. Allah bicara tentang itu di dalam Al-Quran. Yang menarik adalah firman Allah, Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum waliyazidahum min fadli.
Sesungguhnya mereka yang rajin membaca Al-Quran. Lihat, sesungguhnya mereka yang rajin membaca Al-Quran. Rajin ini artinya rutin. Ya, bukan Ramadan menunggu zuhur rame ngaji di sini. Tapi Ramadan hilang, maka Quran itu pun sepertinya tak ada yang membuka dari kacanya. Ya. Aplikasi Quran di tempat Anda juga kayaknya nggak pernah kebuka atau sangat jarang. Tapi ayat ini bunyinya mereka yang rajin membaca Al-Quran. Dari mana kata rajin? Ini sastra Arab lah, yang nggak bisa saya jelaskan di khutbah Jumat. Mereka yang rajin membaca Al-Quran, rutin. Kemudian yang kedua, mereka yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Mereka yang wa anfaqu, lihat detail dari kalimat redaksi ini jamaah. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka berinfak dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Coba pikirin kalimat ini. Berinfak dari, bukan berinfak dari hartanya. Tidak, Allah nggak bilang begitu. Tapi Allah bilang berinfak dari apa yang saya kasih kepada dia. Sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Inilah yang namanya dagangan, pekerjaan yang Anda tidak akan rugi. Ini namanya untung dunia akhirat. Loh, nilai materinya apa? Anda nanya nilai materi, saya kasih tahu dari redaksi yang saya bilang ini rahasia Quran. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka berinfak, uang yang di tangan dia diinfakin, dikasih ke orang. Terus uang yang di tangan dia ini dari mana? Coba ayatnya bunyi apa? Ma razaqnahum. Yang saya kasih sama kamu, kamu kasih ke orang. Ayo. Berarti yang menjamin untuk harta ini ada di tangan saya siapa? Bisa jawab Anda kan? Ma razaqnahum, apa yang saya kasih sama kamu, kamu kasih ke orang. Berarti apa? Allah kasih lagi nanti. Inilah namanya dagang, Anda gak rugi. Ini orang hebat jemaah. Liwafiyahum ujurahum. Nanti balasannya saya penuhi buat Anda. Dan bukan itu saja, wa yazidahum, saya tambah kamu. Ayo jemaah. Loh itu Ustadz orang kafir atau fulan gak sholat duitnya banyak. Pak, si fulan berada di satu rumah sakit, satu kamar, dua-duanya jantungan jemaah. Tapi yang satu beriman, satu enggak. Yang beriman jantungnya dia yang sakit, itu menjadi musibah, artinya itu pahala surga buat dia sakit jantungnya itu. Tapi teman sebelahnya itu azab buat dia. Begitulah bedanya. Si fulan dikasih rezeki sama sebelahnya dikasih rezeki. Ini rajin sholat, rajin ibadah, ini kagak. Uang yang dia yang dapat itu azab, Pak. Sedangkan bagi yang beriman, yang rajin ibadah, itu berkah kebaikan buat dia. Tapi secara ilmu ekonomi nggak kenal teori ini, Pak. Ilmu ekonomi nggak kenal ini. Tapi Al-Quran ini bunyinya. Oke, saya kasih tahu lagi satu ayat sama cerita-cerita para pedagang di zaman sahabat dan zaman tabi'in. Bunyi ayatnya di surat An-Nur ayat 36, 38. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Lihat kalimat Al-Qur'annya jemaah. Laki-laki di mana pekerjaan dia, dagangan dia, usaha dia tidak melalaikan dia dari zikir kepada Allah, dari salat dan bayar zakat, sedekah.
Allah sebut siapa? Laki-laki yang dagangannya. Berarti yang bekerja siapa? Anda bisa jawab. Bukan perempuan kerja, Pak. Perempuan terima duit di rumah. Ini Al-Quran, bukan saya. Terus di sini bunyinya apa? Mereka yang bekerja, pekerjaan dia, dagangan dia, usaha dia tidak menjadikan dia itu lupa dari sholat tepat waktu. Dia tidak lupa dari zikir sama Allah. Ada zikir pagi, ada zikir waktu sore. Dia tidak melupakan itu semua. Dia tidak melupakan sedekah. Ada cerita. Cerita-cerita ini disajikan oleh Imam Ibnu Katsir. Silakan Anda cek nanti. Dari Salim, muridnya Abdullah bin Umar Ibnul Khattab, mengatakan, annahu kana fi suq fa uqimatis shalah. Suatu hari Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, berada di pasar. Fa uqimatis shalah, lalu salat dikumandangkan, azan. Fa aghlaqu hawanitahum wa dakhalul masjid. Sontak satu pasar nutup tokonya dan mereka semua sepasar pergi ke masjid. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, fihim nazalat. Ayat yang tadi itu mereka maksudnya Allah. Ini mereka ini yang dipuji sama Allah. Cerita yang kedua, sahabat yang bernama Abu Darda mengatakan demikian, inni kumtu ala hadad durji abi'u alai. Saya punya kios di pasar. Saya jualan di kios saya. Arbahu kulla yaumin 300 dinar. Setiap hari saya untung net profit 300 keping emas. Per hari jamaah. 1 dinar berapa harganya sekarang? Hitung sendiri. Ini 300 dinar per hari. Dagang apaan? Wallahu a'lam. Terus dia bilang gini, asyhadu sholata fi kulli yaumin fil masjid. Setiap hari saya tidak telat dari sholat berjamaah. Amma inni la aqul. Saya tidak mengatakan bahwa inna dzalika laisa bihalal. Saya tidak mengatakan bahwa dagangan saya ini haram. Enggak. Dagangan saya halal. Tapi saya pengen menjadi bagian dari surat An-Nur tadi itu. Dagang dunia akhirat. Cerita yang berikutnya jemaah. Dari seorang tabi'in yang bernama Amr bin Dinar Al-A'war. Mengatakan, hari itu saya bersama dengan Salim bin Abdullah. Muridnya Abdullah bin Umar. Nahnu nuridul masjid. Saat itu kami mau ke masjid. Famararna bisuqil Madinah. Wa qad qamu ila salati wa khammaru mata'ahum. Kami mau pergi ke masjid, tapi harus melewati pasar. Ternyata pasarnya sudah sepi, hanya sekedar ditutup pakai kain saja kiosnya. Lalu Salim bin Abdullah melihat barang dagangan mereka. Ternyata tidak ada yang menjaga, satu pun gak ada yang jaga. Lalu Salim bin Abdullah membacakan surat An-Nur tadi. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Inilah pedagang-pedagang yang dipuji sama Allah. Imam Dhahhak mengatakan, la tulhihimut tijaratu wal bai'u an ya'tu fi waqtiha. Dagangan mereka, pekerjaan mereka tidak menghalangi mereka untuk sholat tepat waktu dan di masjid. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Matar Al-Warraq mengatakan, dulu mereka bertransaksi, menjual, membeli barang. Idza jaa ahaduhum idza sami'a an-nida wal mizanu fi yadihi khafadahu. Lihat di jamaah. Kalau ada orang datang ke kiosnya, mau beli barang, mau transaksi. Barangnya lagi ditimbang. Lalu azan dikumandangkan, dibatalkan jamaah. Dan dia pergi ke masjid. Ada orang kayak gini sekarang. Mau transaksi, azan, Pak, saya pending. Lu saya butuh sekarang. Batal Pak, saya mau sholat.
Ada jemaah? Angel jemaah. Tapi inilah manusia yang dagang dunia akhirat. Saya kasih tahu lagi profil lawan dari mereka. Ini lawannya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Allah bilang apa? Nanti akan lahir generasi setelah mereka. Ini Al-Quran. Akan lahir generasi setelah orang-orang ini yang mulia ini, akan muncul nanti generasi itu. Siapa mereka? Adha'us shalah. Mereka menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, mereka mengakhirkan salat, wattaba'us syahawat, karena mereka lebih mementingkan hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan memasuki al-ghayy, berada dalam kerugian, dan mereka akan memasuki neraka jahanam. Siapa mereka ini? Disebutkan oleh Imam Mujahid, kalangan tabi'in, generasi kedua. Bilang begini, ini generasi kedua jamaah, belum ada mobil, belum ada kantor, gak ada zaman itu. Tapi beliau sudah bilang begini, hum fi hadhil ummah, generasi ini, generasi umat Islam, yatarakabuna tarakubal an'ami wal humuri fit turuq. Mereka memenuhi jalanan, macet itu jalanan, seperti layaknya binatang ternak lagi keluar. Macet itu jalanan, nanti akan macet jalanan. Ini zaman generasi kedua ini jemaah. La yakhafuna Allah fis sama'. Mereka yang memenuhi jalanan macet itu adalah orang Islam. Tidak ada rasa takut sama sekali sama Allah. Dan tidak malu mereka kalau mereka itu nggak sholat. Nggak malu dia. Oke. Kemudian seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibnul Ahbar bercerita, Wallahi inni la ajidu sifatal munafiqina fi kitabillah. Demi Allah, saya menemukan sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran. Yaitu pada ayat ini tadi, surat Maryam, ini ayat 59. Apa itu sifatnya? Saya bacakan redaksinya. Beliau bilang, syarabina lil qahwat. Hobi mereka itu minum kopi. Saya bacakan apa adanya. Syarabina lil qahwat. Hobinya minum kopi. Tarakina lis salawat. Sambil ngopi, dia tidak sholat jemaah. Di mana minum kopinya? La'abina bil ka'abat. Minum kopinya sambil duduk-duduk santai di warung-warung. Di zaman sahabat jamaah, tidak ada warung, tapi iman mereka bisa bicara. Raqadina anil atamat. Kalau malam, tidur dia nggak sholat isya. Mufarritina fil ghadawat. Sholat subuh dia sia-siakan jamaah. Padahal bangun subuh untuk berangkat kantor, tapi nggak sholat subuh. Tarakina lil jumu'at. Mereka pun tidak sholat Jumat. Lalu Ka'ab ibnul Ahbar membaca surat Maryam ayat 59 tadi. Ini maksudnya mereka. Hasan al-Basri, sama, ini generasi kedua. At-talul masajid walazimud doya'at. Ini adalah umat Islam, di mana mereka menjadikan masjid-masjid ini sepi, tapi mereka memenuhi kafe-kafe, warung-warung, dan mal. Bisa jadi mereka kaya jemaah, dunia aja, tapi akhirat azab. Di manakah kita? Yang pertama atau yang kedua? Lihatlah dan koreksi diri kita masing-masing. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jamaah sekalian, tentu sahabat Ka'ab ibnul Ahbar tidak
Bukan yang dia maksud dari omongan beliau adalah kita nggak boleh minum kopi, bukan itu maksudnya. Orang minum kopi dilarang berarti enggak, bukan itu maksud beliau. Bukan berarti orang duduk di warung salah, enggak jamaah. Oh, duduk di kafe salah berarti dilarang, enggak jamaah. Yang dimaksud adalah mereka asik duduk di tempat itu, tapi mereka meninggalkan sholat. Ini yang dimaksud. Karena mereka meninggalkan sholat, atau disebabkan mereka meninggalkan sholat, maka duduknya mereka di kafe dan minum kopi jadi haram. Bukan minum kopinya yang haram, tidak halal mah. Minum seember Anda boleh, halal. Tapi karena Anda duduk di situ, asik duduk di situ, rapat Anda di situ di kantor Anda, lalu meninggalkan sholat, itu jadi haram jemaah. Seperti para ulama mengatakan, apa hukumnya saya nonton bola? Halal Anda nonton bola. Ini permainan duniawi halal, silahkan Anda nonton bola, main bola, boleh halal. Tapi kalau Anda nonton bola, kemudian Anda tidak sholat maghrib, gak sholat isya, nonton bola Anda jadi haram. Kenapa? Karena itu menjadi sarana bagi Anda untuk melakukan perbuatan dosa besar. Fahami itu jamaah. Jadi apa? Silahkan Anda bermain. Silahkan kita minum kopi di mana saja. Bekerja, kantor, meeting, silahkan. Tapi kalau waktu azan, tinggalkan semuanya. Waktu sholat itu, tinggalkan. Maaf Pak, waktunya sholat. Loh kita lah mau meeting. Maaf Pak, saya mau meeting sama Allah. Ini terjadi. Saya mau meeting sama Allah Pak. Misi Pak. Kamu berani melawan pimpinan? Enggak Pak. Tapi saya enggak berani melawan Allah Pak. Selesai dipanggil sama HRD. Saya bilang terserah. Anda mau mecat saya gara-gara saya sholat, silahkan. Enggak, saya enggak berani mecat kamu. Urusan sama Tuhan. Enggak deh, terus saya kerja ini. Ini nyata. Dan kantornya di daerah Sudirman sini. Kita bukan mau melawan Pak. Tapi kita mau ngelawan Allah enggak berani. Tapi sama manusia kita berbuat baik. Nah, inilah jamaah. Sadari. Inilah dagangan kita yang abadi. Inilah pekerjaan kita yang abadi. Tijaratan lan tabur. Dagangan orang mabur kata orang Jawa jamaah. Enggak hilang, enggak pergi. Untung. Tapi kalau kita sampai meninggalkan ketaatan kita kepada Allah gara-gara pekerjaan, nongkrong, kongkoy sama temen, hilang itu semua dan kita diazab di neraka jahanam. Semoga Allah menjaga diri kita semua dari berbagai macam keburukan-keburukan dan terutama pilihlah teman yang baik. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimina wa ikhwanana al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ihdi wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.